Latar belakang munculnya kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pekerjaan adalah karena perkembangan teknologi terutama dalam komputasi dan pemrosesan data. AI muncul sebagai respon terhadap kebutuhan perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Yang pertama, kemajuan teknologi. Kedua, ketersediaan data. Ketiga, tantangan kompleks. Keempat, automatisasi. Yang kelima, efisiensi biaya. Seiring dengan perkembangan ini, AI semakin menginteraksikan diri ke dalam berbagai sektor pekerjaan, dari manufaktur hingga layanan keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Bentuk transformasi besar dalam dunia pekerjaan. Teknologi AI telah memiliki dampak besar pada dunia pekerjaan. Beberapa dampak utama meliputi otomatisasi. AI telah digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dalam berbagai industri seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manusia untuk pekerjaan-pekerjaan monoton. Peningkatan produktivitas. AI dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan dengan membantu dalam analisis data, pemrosesan informasi, dan tugas-tugas berulang. Ini memungkinkan pekerja untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan keputusan dan kreativitas. Pembuatan pekerjaan baru. Sementara beberapa pekerja dapat terotomatisasi, teknologi AI juga menciptakan peluang pekerjaan baru dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan teknologi AI itu sendiri. Yang berikutnya, perubahan kebutuhan keterampilan. Pekerja mungkin perlu mengembangkan keterampilan baru untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kemampuan dalam analisis data, pemahaman tentang AI akan semakin penting. Yang berikut, etika dan privasi. Penggunaan AI dalam dunia pekerjaan juga menimbulkan isu-isu etika dan privasi seperti pemantauan karyawan dengan menggunakan teknologi AI dan pengambilan keputusan otomatis yang adil. Yang berikutnya, dalam banyak kasus, AI dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam dunia pekerjaan, tetapi juga memerlukan pemikiran yang cermat dalam mengolah dampak sosial, etika, dan regulasi. Nah, yang berikutnya, pengaruh teknologi kecerdasan buatan atau AI terhadap dunia pekerjaan dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, automatisasi tugas rutin. AI telah mengambil alih tugas-tugas rutin dan berulang seperti pemrosesan data, pengambilan keputusan yang terbatas, dan pengujian kualitas. Ini dapat mengurangi pekerjaan repetitif bagi manusia. Yang berikutnya, peningkatan efisiensi. AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam banyak sektor, mengurangi kesalahan, dan memungkinkan pemrosesan data yang cepat dan akurat. Yang berikutnya, perluasan kemampuan manusia. AI dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan manusia. Dalam kedokteran, misalnya, AI dapat membantu dalam diagnosis dan perawatan. Yang berikutnya, transformasi industri. AI telah mengubah cara industri beroperasi. Contohnya dalam manufaktur, robot AI digunakan untuk otomatisasi pabrik. Di bidang keuangan, AI digunakan dalam analisis risiko dan perdagangan saham. Yang berikutnya, penciptaan pekerjaan baru. Meskipun beberapa pekerjaan dapat diotomatisasikan, AI juga menciptakan pekerjaan baru dalam pengembangan pemeliharaan dan penggunaan teknologi AI. Yang berikutnya, perubahan keterampilan yang dibutuhkan. Perkembangan AI menurut keterampilan baru seperti pemahaman tentang data dan kemampuan bekerja dengan teknologi AI. Pendidikan dan pelatihan menjadi penting. Yang berikutnya, isu etika dan keamanan. AI memunculkan isu-isu etika dan keamanan terkait privasi data dan potensi diskriminasi algoritma. Pengaruh AI dalam dunia pekerjaan dapat bervariasi tergantung pada sektor dan pekerjaan tertentu. Sementara beberapa pekerjaan mungkin terancam oleh otomatisasi. Yang lain dapat mengalami perbaikan dalam produktivitas dan kualitas bekerja. Adopsi teknologi AI terus mengubah landscape pekerjaan sehingga penting bagi individu dan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Yang berikutnya,
Menghadapi tantangan kecerdasan AI yang berpotensi mengancam pekerjaan manusia, memerlukan upaya yang komprehensif dan adaptasi. Berikut adalah beberapa cara yang tepat yang dapat diambil. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kolaborasi dengan AI. Yang ketiga, fokus pada keterampilan manusia tak tergantikan. Yang keempat, meningkatkan keamanan data dan privasi. Yang kelima, kebijakan dan regulasi. Yang keenam, memahami isu etika. Yang ketujuh, keterbukaan terhadap perubahan. Yang kedelapan atau yang terakhir, dukungan sosial. Penting untuk diingat bahwa meskipun AI dapat meningkatkan beberapa pekerjaan, teknologi ini membuka peluang baru dalam berbagai sektor. Manusia memiliki peran penting dalam pengembangan, pengawasan, dan penggunaan AI. Dengan persiapan yang tepat, kita dapat menghadapi tantangan ini dan mengambil manfaat dari perkembangan AI. Nah, yang berikutnya, kekuatan dan kelemahan AI dibandingkan dengan manusia dalam konteks dunia pekerjaan dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, dalam kekuatan AI ada kecepatan dan akurasi, tidak ada kebutuhan istirahat, skalabilitas, dan pemrosesan berulang, pengambilan kesimpulan basis data. Nah, untuk kelemahannya tidak ada kreativitas dan intuisi, kurangnya emosi dan empati, ketergantungan terhadap data, isu etika dan bias, keterbatasan dalam memahami konteks, keterbatasan dalam kreativitas dan inovasi. Ketika mempertimbangkan penggunaan AI di tempat kerja, penting untuk mengenali kekuatan dan kelemahan AI serta memilih cara yang bijak dalam mengintegrasikan dalam proses kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, peran manusia tetap penting dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengembangan AI. Untuk membantu karyawan bersaing dengan teknologi AI, perusahaan atau instansi dapat melaksanakan berbagai inisiatif, pelatihan, dan pengembangan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan AI. Yang kedua, meningkatkan keterampilan teknis. Yang ketiga, pengembangan keterampilan yang tidak tergantikan. Yang keempat, kolaborasi dengan AI. Yang kelima, pengenalan algoritma dan analisis data. Yang keenam, etika keamanan data. Yang ketujuh, proyek kolaboratif. Yang kedelapan, mentor dan pelatihan AI. Yang kesembilan, evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Yang kesepuluh, fasilitas pembelajaran mandiri. Yang kesebelas, budaya pembelajaran. Yang kedua belas, penghargaan dan insentif. Kombinasi dari strategi ini dapat membantu karyawan bersaing dengan teknologi AI dan tetap relevan dalam dunia pekerja yang terus berubah. Penting untuk merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan tujuan bisnis berusaha untuk instansi. Nah, untuk kesimpulannya, teknologi AI adalah kekuatan yang sangat kuat dalam informasi dunia pekerjaan dan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana kita menghadapinya akan menjadi faktor penentu dalam sejauh mana kita dapat memanfaatkan potensinya sambil mengatasi tantangan yang ada. Baik, itulah sedikit presentasi dari saya, dan saya harap teman-teman bisa mengerti presentasi saya, dan terima kasih.